Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat belajar untuk seluruh anak-anakku kelas 8 SMPN 1 Kandat. Pada pembelajaran daring hari ini, kita akan belajar bab 11 tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Sebelum kita mulai pembelajaran daring hari ini, marilah kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Materi yang akan kita pelajari pada bab 11 ini adalah pengertian puasa, dalil atau ayat Al-Quran yang menerangkan tentang puasa, syarat sah dan syarat wajib puasa, rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, sunnahnya puasa, hal yang mengurangi pahala puasa, dan yang terakhir, orang yang boleh berbuka puasa. Yang pertama adalah pengertian puasa. Secara bahasa, puasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu saumu, yang artinya menahan. Seperti menahan makan, minum, hawa nafsu, dan menahan dari bicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan secara istilah, puasa artinya adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Selanjutnya, ayat Al-Quran yang menerangkan tentang puasa adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya kewajiban puasa itu berlaku bagi orang-orang yang beriman dengan tujuan agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Selanjutnya, syarat sah dan syarat wajib puasa. Orang Islam berkewajiban untuk melaksanakan puasa apabila memenuhi 3 syarat sebagai berikut. Yang pertama, berakal atau tidak gila. Yang kedua, orang tersebut sudah mencapai usia balik. Dan yang ketiga, orang tersebut mampu berpuasa atau tidak dalam keadaan sakit. Di samping syarat wajib, ada syarat lain agar puasa kita menjadi sah, antara lain, yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz, artinya sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang ketiga, suci dari darah haid dan nifas bagi perempuan. Dan yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Orang yang akan melaksanakan puasa harus memenuhi rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama, niat untuk berpuasa. Ketika hendak berpuasa, seharusnya kita niat di dalam hati dengan ikhlas. Contoh niat puasa Ramadan adalah nawaitu shoma godin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala.
Apabila puasa yang kita lakukan puasa wajib, maka niat tersebut harus dilakukan pada malam hari sebelum memulai puasa, dan selambat-lambatnya adalah sebelum terbit fajar. Ketika bulan Ramadan, untuk menjaga agar niat puasa ini tidak terlewatkan, maka kita boleh mengucapkan niat puasa ini setelah selesai sholat tarawih. Dan rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Antara lain adalah yang pertama adalah makan dan minum. Makan dan minum yang membatalkan puasa adalah apabila dilakukan dengan sengaja. Kalau makan dan minum tersebut dilakukan dengan tidak sengaja atau karena lupa, maka hal ini tidak membatalkan puasa. Yang kedua adalah muntah yang disengaja atau dibuat-buat. Apabila muntahnya tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, bagi perempuan keluar darah haid atau nifas. Dan yang keempat, gila atau sakit jiwa. Sunnah puasa. Orang yang sedang berpuasa disunahkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Di antaranya adalah berdoa ketika berpuasa, memperbanyak sedekah, sholat malam, tadarus atau membaca Al-Quran, menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan lain sebagainya. Hal-hal yang dapat mengurangi, bahkan menghilangkan pahala puasa adalah semua perbuatan yang dilarang oleh Islam, seperti ghibah, berbohong, dan mencaci maki orang lain. Jadi, ketika puasa, apabila ada teman kita yang membicarakan keburukan orang lain, maka puasanya tidak batal, tapi hal tersebut dapat mengurangi pahalanya puasa. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang boleh berbuka pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa, atau apabila berpuasa sakitnya semakin parah, maka ia diperbolehkan untuk tidak melakukan puasa. Namun, ia harus menggantikannya di hari lain apabila sudah sembuh nanti. Yang kedua adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Musafir diperbolehkan untuk meninggalkan puasa, tetapi ia juga berkewajiban untuk mengqadha puasanya di hari lain. Yang ketiga adalah orang tua yang sudah lemah dan tidak kuat untuk puasa. Orang tua tersebut diperbolehkan untuk tidak melakukan puasa Ramadan, tapi ia mempunyai kewajiban untuk membayar fidyah. Dan yang keempat adalah orang yang sedang hamil dan menyusui anak. Dalam hal ini dikategorikan menjadi dua golongan. Apabila ibu tersebut khawatir terhadap dirinya sendiri atau beserta anaknya, maka ia memiliki kewajiban untuk mengqadha puasanya sebagaimana qadhanya orang yang sedang sakit. Apabila ibu tersebut khawatir terhadap anaknya saja, maka ia mempunyai dua kewajiban. Yang pertama mengqadha dan yang kedua adalah membayar fidyah. Berikut adalah tabel qadha dan fidyah bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan.
Fidyah adalah memberi tebusan bagi seorang muslim yang tidak mampu melaksanakan puasa Ramadan kepada fakir miskin atau golongan yang berhak menerimanya. Fidyah itu bisa berupa makanan pokok atau beras. Besaran yang harus dibayarkan adalah 1 mud atau 3/4 liter beras atau setara dengan 0,75 kg. Itu untuk 1 hari tidak puasa. Apabila terdapat 2 hari ditinggalkan puasanya, maka 2 kali 1 mud. Apabila tidak bisa berpuasa selama 3 hari, maka 3 kali 1 mud dan begitu pun seterusnya. Fidyah ini boleh diberikan kepada orang yang berbeda-beda atau hanya diberikan kepada 1 orang fakir miskin saja. Berikut adalah tugas yang harus kalian selesaikan. Kerjakan di lembar aktivitas siswa kalian. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat belajar, jangan lupa pakai masker, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.